Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 1 Februari 2021. Semoga kita semua diberi kesehatan. Bangun tidur, guys. Jam 8.30 rutinitas saya ngasih obat Akong, ngasih minum susu Akong. Nah, lepas itu saya sarapan, ngopi ya guys, di samping ngopi. Saya buka TV, acaranya bagus tapi nggak paham karena bahasa Inggris. Yang penting saya lihat karena Akongnya masih tidur. Majikan juga masih tidur. Nggak tahu kerja apa enggak, belum bangun. Di samping ngopi, sarapan. Saya mau sedikit bercerita tentang bulan 2. Selama 2010 sampai sekarang saya di Taiwan. Ketika menginjak bulan 2, pasti kita dalam posisi sibuk bersih-bersih. Karena menyambut Konien. Kalau orang Indonesia hari raya Idul Fitri. Kalau di sini kan Konien nyebutnya. Hari raya Cina, hari Imlek. Kita semua para PRT sibuk bersih-bersih. Walaupun cuman sedikit yang dibersihkan, tetapi tradisi kita memang seperti itu di Taiwan. Kita sebagai TKW ya, PRT. Sama lah di pabrik juga seperti itu. Mereka pastilah bersih-bersih. Walaupun cuma sedikit. Enggak kadang ada yang cuman yang rumahnya kecil ya sedikit. Kalau rumahnya besar otomatis kan besar. Majikan pastilah ya nyuruh mereka untuk Konien. Pasti dia suruh bersih-bersih. Saya pun juga. Walaupun rumah saya kecil, ya tetap tradisinya seperti itu. Biar majikan tahu kalau kita bersih-bersih, memang seperti itu. Tapi beda majikan kan ya beda. Ada yang disuruh bersih-bersih sendiri, ada yang sama majikan. Saya bercerita majikan saya. Majikan saya itu tidurnya di lantai 3. Di lantai 3. Dia bersihkan sendiri. Saya tidur sama Akong di lantai 2. Saya bersihkan cuman bagian kamar saya sama kamar mandi sama balkon yang di belakang saya, tempat jemur baju. Lantai 1 ada dapur, itu saya bersihkan, tapi cuma 1 kotak gitu aja. Alhamdulillah majikannya tidak rewel, baik, dia baik. Tapi di sisi lain juga namanya juga kerja, ada 2 orang, kakak sama mas sama kakak perempuan sama kakak laki-laki itu ada di bawah ya, lumayan lah ya, karena mereka belum kawin, jadi ya biasalah ya agak-agak rewel gitu, nggak apa-apa, kita kan kerja harus sabar. Untuk bersih-bersih sendiri yang berat-berat, ngangkat jendela depan itu, yang tempat garasi mobil itu, jendelanya itu cuma yang ditarik-tarik begitu guys, seret begitu, bukan yang naik-naik, bukan. Itu kalau bersihkan itu harus diangkat ya. Dia ngomong sama saya dari pertama kali saya datang 2016 itu, dia ngomong sama saya, nanti kamu bersihkan yang di bawah itu, jendela itu. Saya bilang iya, tapi waktu tiba waktunya bersih-bersih, dia yang ngangkat, saya yang bersihkan. Jadi saya ngindel di belakang aja. Nggak semua saya nggak. Memang setiap orang kan beda-beda. Menurut saya
majikan saya itu apa ya, bukan karena nggak percaya kita bersih-bersih, enggak. Dari pertama saya datang itu saya lihat ketika saya bersihkan sesuatu itu kayak nggak ada artinya. Jadi saya ngintel aja di belakang biar dia tahu kalau saya itu bantuin. Padahal kan sudah saya pel ya, dia mesti tanya, kamu sudah bersihkan? Sudah. Kamu sudah bersihkan? Sudah. Dia bersihkan lagi, saya ngintel di belakang. Nah, di situ saya jadi tahu, oh ini orang ini seperti itu. Nggak usah marah guys, majikan saya seperti itu, kita nggak usah marah. Kalau ada majikan yang seperti itu tuh, kita harus berlapang dada, buka dada kita terima apa adanya. Memang karakter orang kan masing-masing, nggak semua orang itu, nggak semua majikan itu dengan apa pikiran kita, apa yang kita inginkan, enggak. Kalau majikan saya seperti itu, maaf ya, untuk yang lain-lain ya saya nggak tahu, ini majikan saya. Kalau menurut saya, supaya kita betah, supaya kita kerasan kerja di tempat orang itu, ketika kita datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita melihat karakter majikan kita, keluarga di sini kayak apa. Untuk pertama kali konien, ya kita coba gimana sih caranya bersih-bersih majikan ini. Nah, ya saya sudah tahu solusinya, makanya sampai sekarang selama saya di sini dari 2016 sampai sekarang itu majikan saya ya seperti itu. Dia ngomong sama saya, cek kayak ini sih, how? Saya cuma bilang how gitu aja, ya udah. Mau ngapain lagi? Tapi ketika dia nyampe kerja, dia langsung, saya mau bersihkan di bawah. Ya saya datang, bisa saya bantu? Dia bilang, nanti saya panggil. Ya udah ikut aja guys, nggak usah repot, nggak usah bingung, nggak usah repot. Kan di atas kita kerja juga, jaga akong, kita kan bantuin dia. Dari awal itu kayak yang ngapa nyuruhnya tuh yang nanti kamu bersihkan ini. Bilang aja, bilang aja iya Lopan, ya bos, gitu aja. Nggak usah marah guys. Kalau majikan ngomong seperti itu tuh nggak usah marah. Jadi ya setiap orang karakternya masing-masing. Mereka nggak marah kok. Mereka itu menyuruh kita karena kan mau hari raya. Untuk yang selanjutnya, selain hari konien, hari raya, mereka nggak pernah nyuruh guys. Majikanku ngono. Nah ini majikanku ya. Untuk yang lain saya nggak tahu. Begitulah majikan saya. Jadi kemarin itu kita bersihkan yang di bawah, lantai 1 itu jendela itu, ya sudah saya bantuin di belakang. Nah kamu gosok, kamu semprot air, kamu kasih air gitu aja, nggak usah repot-repot. Ya sedikit capek, soalnya kan saya nggak pernah kerja. Januari, Februari, Maret, April sampai tibanya waktu konien itu nggak pernah yang kayak gitu, cuman 1 tahun 1 kali ngono tok, iya. Terus yang untuk kamar saya ini nggak disapu guys, pakai vacuum. Nah setelah pakai vacuum dilap-lap-lap, lepas itu di mop, dipel gitu aja. Tapi kalau yang untuk hari-hari ya biasalah, berapa hari sekali saya pel gitu kamar mandi bersihkan. Memang hari ini itu waktunya konien, jadi seakan-akan itu kayak apa yo, ketegasan itu ada, kamu harus bersih-bersih, diiyain aja, gak usah takut. Setiap orang pasti seperti itu. Tradisi guys. Ambil ngopi ya guys. Tradisinya memang seperti itu. Hari ini saya sarapan roti sama selai kacang. Kemarin saya itu agak batuk-batuk sedikit guys, sama majikan dikasih permen. Ini permen untuk melegakan tenggorokan. Katanya kamu agak-agak ini ya tenggorokannya. Iya, ini tak kasih permen katanya. Ini esis yang kayak apa itu, mentos apa ya, itulah pokoknya esis lah ya. Ini kamarnya itu kecil guys, kecil sekali, cuman ini tok,
nggak ada yang lain. Di sana ada TV, kamar mandi, akong, cuman ini tuh ada itu tuh. Nah, untuk yang di atas itu ada piala itu sudah saya bersihkan guys kemarin, udah mengkilat tuh. Ya sudah, pokoknya kelihatan bersih gitu aja, pokok kelihatan bersih, nggak usah repot-repot. Ya seperti itulah majikan saya. Kalau untuk yang lain ya kadang ada sih, saya ngelihat di berita-berita ada yang bersihkan ini, bersihkan itu, yang naik ke atas lah jendela sendiri. Kalau saya enggak, cuman begitu, alhamdulillah. Tapi ya biasanya kalau yang bersihkan itu banyak itu hangponya banyak. Kalau saya cuman biasa aja, nggak apa-apa, sekedar hari raya kan. Lagian kan setiap majikan kan nggak sama, jadi yo diterima apa adanya. Kalau menurut gaji ya gaji PRT lah ya, gaji PRT, gak ada tambahan-tambahan, cuman ditambahin sedikit karena bantuin masak, itu sudah biasa itu. Memang seperti itulah. Ya diterima apa adanya karena berawal dari kita sabar, berawal dari kita menerima sesuatu apa yang dikasih Allah kepada kita itu ya jadi berkah. Kita mau nuntut yang bagaimana? Di Taiwan itu ya PRT, semua gaji ya PRT. Kalau mereka menerima gaji lebih itu karena pikiran majikan itu mungkin kasihan, apa mungkin kamu kerjanya banyak, tak kasih lebih. Nah begitu. Itu pun saya pernah ngalamin dulu seperti itu. Jadi sudah tahu lah ya. Kalau di sini yang gaji PRT ya biasa 17 lebih itu. Terus ditambahin sedikit jadi 18 gitu. Begitulah. Ya intinya untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini, saya cuma bercerita tentang pengalaman saya kerja di sini. Jadi ya ini keseharian saya. Saya bikin senang, saya bikin happy, seakan-akan kayak apa ya, rumah ini bikin aja rumah sendiri. Keseharian kita kayak apa, jagain aku kayak apa, jadi supaya kita itu tidak dibikin stres. Menurut orang mungkin kamu kok bisa dalam kamar selama 2016 sampai sekarang gak keluar, gak pernah libur, gak apa. Itu kemauan saya. Bukannya saya gak mau libur, karena untuk yang dulu-dulu itu pernah juga libur. Yang 2010 sampai 2016 itu pernah libur. Tiap hari pergi pasar. Beda majikan kan beda-beda. Majikan di sini maunya saya jaga dia standby di kamar, tidak boleh kemana-mana. Ya kalau kita bisa, kenapa enggak? Kalau kita bisa. Kalau kita enggak bisa ya kita mikir bagaimana caranya kita libur, bagaimana caranya kita keluar. Kita konsultasi ke agen kita. Tapi kalau saya SMS agen, telepon agen ketika saya butuh mau medika, pasporan, pertanyaan saya mau cuti Indonesia, itu saja yang saya alami. Saya nggak pernah. Selama saya di sini 4 tahun, saya nggak pernah ngadu apa-apa, saya nggak pernah cerita apa-apa, saya nggak pernah mengeluh dengan keadaan saya. Saya cerita ke majikan saya tentang keluhan saya kekurangan uang, saya kekurangan makan, saya kekurangan ini. Saya cerita ke majikan saya. Saya nggak pernah cerita ke agen, karena saya merasa nggak butuh solusi yang kecil-kecil ini. Saya butuh majikan. Untuk solusi yang besar kayak saya cuti Indo, kemarin itu saya cuti Indo bulan 2, saya medika, saya pasporan, ya saya SMS agency, saya SMS penerjemah saya. Untuk yang lain-lain itu saya nggak pernah, saya langsung majikan. Jadi terserah majikan mau SMS ke agen, majikan ke apa. Saya ada masalah sedikit, saya ngomong ke majikan saya dengan gaya bicara saya sefaham-fahamnya majikan. Walaupun saya bahasanya ya belepotan lah, nggak apa-apa. Kita mencoba untuk bicara ke majikan supaya kita bisa ada keakraban. Begitu guys. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengar apa melihat
video saya ini bisa dijadikan sedikit kalau ada yang menurut kalian bermanfaat, kalau ada yang menurut kalian bisa ditiru, yang bagus-bagus aja cerita saya. Masih ada cerita yang lain guys, untuk keseharian saya, hari-hari saya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan disambung lagi ya, besok atau lusa atau kapan. Karena cuman seperti ini ya, saya bisa bikin video setiap menit, saya bisa bikin video setiap jam, bisa setiap hari saya bisa bikin. Tapi kadang saya harus ngurusin akong. Saya harus ngurusin akong. Itu akong saya ada di sana, dia harus dijaga, kasih obat, harus di vansen, harus di pipe. Pokoknya seperti itulah orang stroke ya. Kalau menurut kalian ada yang bermanfaat ya ditirulah. Kalau ada yang mungkin gak cocok dengan kalian ya di skip aja. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Saya tidak mengatakan mereka yang libur itu enggak, gimana enggak. Kita memang membutuhkan libur juga, tetapi di sini itu inisiatif saya sendiri. Memang saya nggak mau libur, ya. Saya nggak mau libur. Ya, medical pasporan sama pergi dokter lah. Kadang kan kita ya ada ya keluhan sakit, panas, kadang pernah lah ya pergi dokter juga pernah. Pergi Seven, kirim uang. Contohnya hari ini kan hari Senin ya, saya kirim uang ke Seven. Ya itu ya harus keluar. Dulu kirim uangnya ke toko Indo, majikan antar. Tapi sekarang karena sudah ada aplikasi, jadi saya pakai aplikasi, saya kirim ke Seven. Oke, untuk video kali ini sampai sini ya guys. Nanti kita sambung lagi untuk part 1, 2, 3. Sudahlah, nggak usah dikasih 1, 2, 3. Yang penting kalau kalian menonton video ini jangan lupa like dan komen. Salam kenal dari saya, Lek Jana. Bye-bye.